dan kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto sebagai saksi, yang dia adalah seorang YouTuber yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil, dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho. Dia adalah seorang jurnalis, anggota dari SNN begitu, juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor, juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian menyusul ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor, nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor, juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad, juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian, kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, ditujukannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi panggilannya patut. Berbeda dengan ketidakhadiran Saudara Joko Widodo yang sebelumnya kita tidak tahu dia dipanggil, dan tentu saja malah kita jadi bingung karena justru penyidik yang mendatangi saksi selaku korban Saudara Joko Widodo ke Solo untuk diambil keterangannya. Dan yang selanjutnya untuk kapan waktunya memang di dalam surat nanti kami merekomendasikan atau memberikan saran agar sekiranya pemanggilan itu dilakukan penjadwalan ulang setidaknya setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi setelah 17 Agustus 2025 karena menjelang 17 itu kita ada banyak agenda kegiatan yang berkaitan dengan perayaan, termasuk klien kami kan juga sedang mempersiapkan buku dalam rangka di launching di tanggal 17 Agustus 2025. Namun di luar itu kami juga ingin tegaskan bahwa hari ini yang perlu disegerakan adalah bukan proses penyidikan kasus ini, tetapi yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana Saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu.
Kami tidak ingin kejaksaan sebagai institusi salah satu pilar penegak hukum dianggap mengabaikan putusan, dan ini akan meruntuhkan bukan hanya wibawa kejaksaan. Ini meruntuhkan wibawa negara hukum, meruntuhkan kepercayaan publik pada proses dan prosedur penegakan hukum. Jangan sampai ada anggapan klien kami yang baru penyidikan saja dikejar-kejar begitu rupa dengan panggilan yang luar biasa, tetapi orang yang sudah berstatus sebagai terpidana dan semestinya sudah dipenjara justru masih bisa berkeliaran bebas di mana-mana, bahkan mendapatkan jabatan sebagai komisaris di BUMN. Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak ridho pajak dari uang rakyat untuk membayar terpidana sebagai komisaris BUMN. Itu pengantar dari saya, namun ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan status dari Sylvester Matutina kepada rekan kami. Gafur, silakan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bang Kosinudin. Ya. Izin saya Gafur Sanghaji, salah satu anggota tim kuasa hukum dari tim yang sekarang sedang melakukan pendampingan ke Polda Metro Jaya. Perlu saya tegaskan bahwa putusan 287 Kapit 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina itu telah inkrah. Diputus tanggal 20 Mei 2019 oleh 3 Majelis Hakim Agung. Kemudian salinan putusannya itu berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung dikirim tanggal 9 September 2019 ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena upaya kasasi maupun peninjauan kembali itu diajukan terdakwa atau terpidana atau juga jaksa penuntut umum melalui pengadilan negeri di mana perkara tersebut diputus dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan informasi resmi dari Mahkamah Agung itu tanggal 9 September 2019 ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka setelah pengadilan negeri menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung, paling lambat 30 hari salinan putusan tersebut oleh pengadilan negeri pengaju disampaikan kepada para pihak, yaitu saudara Sylvester Matutina sebagai terpidana dan Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang menuntut perkara tersebut. Ya. Kemudian nanti setelah Kejaksaan menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum, SOP-nya, itu 3 hari setelah salinan diterima, maka harus sudah dikeluarkan P48, yaitu surat perintah dari Kajari ke jaksa eksekutor supaya segera melaksanakan eksekusi. Dan paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan, itu harus sudah dilaksanakan eksekusi secara sempurna, yaitu terpidana diserahkan kepada Kalapas atau Karutan. Kalau diserahkannya ke lapas berarti Kalapas, kalau diserahkannya ke Rutan berarti oleh Karutan. Kemudian nanti keluar berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu Kalapas atau Karutan, kemudian jaksa eksekutor dan oleh terpidana. Sampai hari ini ya, dokumen-dokumen tersebut kita belum mendapatkan buktinya. Kalau saudara Sylvester di Polda Metro Jaya ini pernah mengatakan, saya kan sudah menjalani dalam tahap apa? Kalau tahap penuntutan dan persidangan, iya. Tapi menjalani dalam tahap eksekusi belum. Karena bukti menjalani tahap eksekusi itu adalah saudara Sylvester harus punya namanya surat bebas. Dan surat bebas itu adalah surat bebas yang dikeluarkan oleh Kalapas atau Karutan terkait dengan telah dijalaninya semua proses pemidanaan, baik terhadap pidana bersyarat maupun juga terhadap semua masa pemidanaannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Sylvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP ya. Karena saudara Sylvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun. Daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah 1/3. Apa daluarsa penuntutannya? Terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun. 12 tahun. Ditambah 1/3 berarti 16 tahun. Jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Seseorang itu hanya bisa kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena 2 faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi.
menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi. Karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan. Dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu kan. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester dua hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi. Atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi. Berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Dia bebas secara hukum. Itu kali Bang Kosin itu yang bisa. Saya kuasa hukum dari tim advokasi, akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami. Itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana. Ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi, dan sampai hari ini belum dieksekusi. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang ada penyebab bahwa saudara Sylvester Matutina itu tidak bisa dituntut, yakni faktor politik. Dan itu yang kami yakini, karena di era kekuasaan saudara Joko Widodo, Sylvester Matutina sebagai bagian dari pendukung penyokong kekuasaan saudara Joko Widodo, ketua dari Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang kita ketahui pendukung berat saudara Joko Widodo, maka kita patut duga ini ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi saudara Sylvester Matutina. Tapi yang terakhir kami juga perlu tanggapi, kalau kemudian Frederick Damanik dari Projo meminta agar ada amnesti kepada Sylvester Matutina, kami tegaskan ya, permohonan itu cacat baik secara administratif juga secara substansi begitu. Secara administrasi kewenangan bahwa di dalam konteks hak prerogatif seorang presiden, khusus untuk amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan prerogatif presiden yang inisiatifnya subjektif yang diberikan oleh presiden langsung tanpa ada permohonan. Berbeda hak politik presiden dalam bentuk grasi dan rehabilitasi itu memang bisa diajukan oleh pemohon. Jadi tidak ada kepentingannya presiden di kotak-katik. Ini sama saja ya saudara Frederick Damanik itu lancang ya mengacak-acak kewenangan presiden untuk memberikan amnesti. Sebagaimana kemarin kasus Tom Lembong dan juga siapa satunya itu? Hasto, itu juga pemberian daripada amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong itu bukan karena permintaan keduanya, tetapi atas inisiatif presiden. Karena kewenangan yang melekat dari presiden itulah maka kemudian presiden memberikan, bukan atas permohonan. Kalau permohonan itu gerasi dan kemudian rehabilitasi. Yang kedua, ini barang, ini orang belum pernah dieksekusi satu hari pun. Kok enak banget dia ya bisa minta amnesti. Kalau diberikan, wah rusak negara ini, nggak perlu lagi ada hukum. Kenapa? Kalau nanti kita terpidana, ya udahlah minta amnesti, cari koneksi, selesai. Nggak bisa begitu. Kecuali satu hal, kalau ternyata terpidana Sylvester Matutina dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya sudah kita ikhlaskan. Nggak bisa itu dieksekusi. Bagaimana mau eksekusi kalau orangnya memang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi hari ini dia masih hidup, masih berkeliaran. Jadi saya tegaskan kepada saudara Matutina, Sylvester Matutina, kawan dia kan Frederick mengatakan kita ini dianggap takut sama Sylvester. Nggak ada takutnya. Ada yang mengatakan itu bukan, nggak ada orang gede di belakangnya. Orang gedenya itu adalah Sylvester karena badannya gede. Saya tegaskan, Sylvester, kamu jangan gede badan saja. Hormati konstitusi. Kau katakan kau ya dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau, atau setidaknya minta Fitra Romdoni untuk meminjam borgolnya, kau borgol tangan kau, serahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantap.
Jadi itu yang perlu kami tegaskan, dan kami hari ini ada dukungan dari tokoh juga dari advokat yang lainnya. Sebelumnya kami persilakan dulu Bang Samsir Jalil dulu. Ya. Bang Marwan agak sini Bang, nanti biar bisa menyampaikan. Bang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini pagi tadi dalam perjalanan saya menuju ke sini, saya membaca sebuah harian kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang mengapa Silverter Matutina ini tidak dieksekusi sampai saat ini yang telah berjalan 6 tahun. Tentunya yang sangat meresahkan kita, tentunya masyarakat umumnya, ini terpidana tentunya mestinya sudah masuk kepada lembaga pemasyarakatan, sehingga di sanalah dia dibina menjadi masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau sudah selesai nanti seperti sampaikan Bu Gofur tadi, sudah mempunyai surat bebas, baru dia bisa keluar untuk berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Marwan, tokoh yang kita minta untuk bisa mendukung upaya perjuangan kita mengungkap ijazah palsu saudara Joko Widodo, dan beliau ya ke tengah Pak. Ya. Dan beliau selalu mendampingi kami. Ya, silakan Pak. Gimana? Oke. Begini belok. Nah. Oke. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kita mengadakan acara konferensi pers ini ya di tempat terbuka, terutama memang untuk menuntut adanya penegakan hukum yang bagi semua warga negara, terserah itu pejabat, mantan presiden atau rakyat biasa, maka ini harus diperlakukan sama, ya. Di hadapan hukum itu harus sama. Itu satu yang perlu kita catat. Yang kedua, bahwa presiden sudah berganti. Seandainya dulu Jokowi sebagai presiden bersama dengan kekuasaan yang dimiliki itu bisa menggunakan, memanfaatkan dan dalam tanda petik ya Polri untuk melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis, maka dan sisanya masih kita rasakan sekarang seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang 12 orang itu, maka setelah presiden berganti, kita berharap Pak Prabowo itu menjaga kredibilitas beliau sebagai presiden dan menjaga martabat bangsa ini bahwa ini negara hukum. Jadi jangan biarkan kriminalisasi terhadap 12 orang itu terjadi. Ini yang kita perlu sampaikan, baik kepada Polri, kepada Pak Prabowo, termasuk juga kepada DPR yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah undang-undang. Nah, kita melakukan ini sebelum nanti terjadi bahwa teman-teman itu akhirnya menjadi tersangka, digugat oleh kejaksaan, lalu diproses di pengadilan. Padahal pokok masalahnya adalah bahwa ijazah Jokowi yang dicurigai palsu itu belum pernah diproses di pengadilan atau melalui audit forensik misalnya, yang katanya konon sudah dilakukan oleh Barreskrim. Itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu kita mau itu dulu. Seandainya pun teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, kita menolak itu dilakukan sampai ada proses pembuktian apakah nanti di pengadilan atau di Barreskrim bahwa ini memang benar-benar asli atau memang seperti dugaan kuat kita semua, ya mayoritas kita ini di sini meyakini bahwa itu palsu. Ya, antara lain misalnya dulu di Solo mendaftar sebagai dokter Andes. Lalu di Pilpres atau di DKI Jakarta waktu mau menjadi gubernur itu insinyur misalnya. Lalu itu ijazah di KPUD, di KPU itu hilang misalnya. Lalu banyak hal-hal lain, misalnya waktu ada pengumuman di koran, korannya hilang di perpustakaan ya. Dan bagaimana KKN di tempat yang katanya ada bawa gitar listrik tapi di sana belum ada listrik misalnya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita yakin bahwa ini sebetulnya palsu. Tapi terserah bahwa karena ini negara hukum, kita mau ada proses peradilan
yang memang pro justisia untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu. Jangan mengulang presiden yang terjadi terhadap dua teman kita, ya teman kami terutama Gus Nur dan Bambang Tri, diproses karena ada ujaran kebencian misalnya, tapi proses untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah itu tidak pernah terjadi. Hanya ini yang dikembangkan adalah soal tadi tuntutan melanggar Undang-Undang ITE dan masuk penjara 6 tahun misalnya. Nah ini untuk teman-teman yang 6 ini jangan mengulang itu. Terutama untuk Pak Prabowo, jaga Anda sebagai presiden, kredibilitas Anda itu harus dipertahankan. Jangan tunduk atau berada di bawah kendali dari presiden yang dulu, yang sudah sewenang-wenang melakukan pendekatan politik otoriter terhadap rakyat, terhadap aktivis. Jangan sampai ini terulang selama Pak Prabowo yang katanya mau menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi dan pro kepada hukum. Ini jangan sampai terjadi dan karena itu Pak Prabowo saya kira sekarang sudah menjadi bos bagi Kapolri, ya. Sehingga Kapolri atau Polri yang selama ini bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi itu bisa diperbaiki untuk sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Polri, sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2/2002, ya. Antara lain itu untuk melakukan keamanan bagi masyarakat, menegakkan hukum dan kemudian melakukan perlindungan kepada rakyat, bukan justru mengkriminalisasi rakyat. Bukan justru nanti akan menangkap teman-teman kami. Jadi sebelum ada proses atau keputusan atau sikap dari Pak Prabowo, kita minta Polri pun menghentikan pemanggilan terhadap 12 orang teman kami yang sekarang sudah statusnya ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Sudah kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan dua yang akan dipanggil hari ini salah satunya Pak Narto. Kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita Pak Narto. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya seperti agak sibuk sekali ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga ya, terkait peringatan 17 Agustus. Untuk itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mengisi hari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Arif Nugroho yang beliau merupakan sebuah jurnalis ya. Jurnalis sama seperti kalian seharusnya itu. Tidak harusnya dia dipanggil itu terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Nah untuk itu kita juga minta supaya akan diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari... Bang, sedikit Bang, ya. Soal tadi kan nggak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa, dan hari Kamis ini? Yang Untuk saya menjelaskan ya, biar jelas. Ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Rabu terkonfirmasi dari akan diperiksa dan akan hadir begitu. Berarti sisanya belum? Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Rismon, pokoknya semuanya kita minta setelah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal ya, saya mendapatkan dari sistem informasi penelusuran perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi.
Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan ya Kapus Penkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata itu memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Demikian dari kami.